Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Lensa dengan podcast Saraf Jogja yang tentunya podcast fotografi. Dan untuk edisi kedua ini, tema yang kita ambil adalah giat berburu dan memenangkan lomba. Dan saya kira ini menarik karena melihat perkembangan fotografi di tengah era digital ini makin luar biasa. Dan tentunya fenomena yang terjadi adalah ini saya nggak ngomong apa-apa, tapi pengalaman saya, sependek pengalaman saya menjadi juri baik di tingkat daerah maupun nasional, ini saya selalu mengalami kejadian ada nama-nama yang itu rutin ikut baik di level nasional maupun daerah, bahkan lintas daerah. Jadi kalau bus antar kota, antar provinsi, mereka hadir. Dan ini saya lihat ada beberapa nama. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol. Jadi Sobat Lensa nanti mudah-mudahan bisa menarik manfaat dari obrolan kita kali ini. Tidak hanya bagaimana sih cara teman-teman untuk memperbanyak portofolio, tapi juga memanfaatkan portofolio karya foto ini untuk lomba salah satunya. Dan telah hadir di studio kami, beliau luar biasa, ya. Saya sangat belajar dengan kedua beliau ini. Yang pertama Mas Eko dan yang kedua Mas Giri. Dia sama-sama Cahyojo, Mas ya. Ya, domisili di Jogja. Mas Giri di mana? Sleman Turi, Bantul. Nah, ini. Dan kedua beliau ini punya background yang berbeda. Kita tahu Mas Eko ini backgroundnya jurnalis dan hingga saat ini terdaftar menjadi anggota PFI Jogja dan beliau juga aktif di lomba foto. Jadi Mas Eko berapa pensiun sekarang? Sudah pensiun. Dan masih aktif di jurnalis? Masih freelance. Untuk Mas Giri, ini luar biasa. Beliau berangkat, dia alumni Sastra UGM ya? Sastra Indonesia UGM. Waktu itu masih memandang sebelah mata, hobi foto itu apa. Dan beliau tertarik ketika ada salah satu mahasiswa yang lain hobi foto dan fotonya bagus-bagus. Waktu itu kita ada FN ya, foto.net ya. Iya. Dan namanya Mas? Foto kita. Dan beliau akhirnya tertarik dan tertantang apakah saya bisa menciptakan ini. Dan ternyata beliau akhirnya memutuskan waktu itu ya. Nanti kita cerita lebih detail. Oke, kita mulai dari Mas Eko dulu atau Mas Giri dulu? Mantap bangga, udah Mas Eko dulu yang bakaran. Mas Eko, sebelum kita ngobrol tentang perkembangan fotografi dan juga tentang perlombaan lomba foto di Indonesia, kita pengen tahu nih, spill dikit aja. Awalnya Mas Eko akhirnya menjadi seorang fotografer, terus menjadi jurnalis dan akhirnya tertarik ikut lomba-lomba. Monggo Mas. Pertama motret itu aku tahun 2000 ya 2000-an lah 1989 98 masih 2000-an ya gitulah. Berarti masih analog ya? Masih analog. Terus? Kameranya pinjem sana sini gitu kan. Karena sebenarnya saya itu dari dulu suka visual ya. Cuman karena masuk komunitas seni saya nggak bisa ngelukis. Nah, gimana caranya saya bisa menggambar dengan cara yang lain. Nah, kebetulan saya juga berteman dengan anak-anak fotografi di ISI. Nah, di situ saya punya kesempatan untuk minjem kamera. Untungnya setiap minjem dipercaya gitu loh. Jadi kamera saya dulu zaman awal-awal belajar gonta-ganti merek ya si KFX3, Nikon FM2, RM10,
macam-macam jenis kamera. Jadi kalau dulu kita kan pernah ya ngalamin masa ketika orang fanatik ke Canon atau Nikon. Ya. Kalau kita, Mas Eko termasuk, kamera yang bagus adalah kamera yang saya pinjam ya. Iya. Sama kalau saya kamera yang dikasih kantor itu yang bagus. Terus ada nggak? Iya, terus dari situ kan ya belajarlah memotret. Awalnya memang senang karena dari kecil kan baca koran ya, Bapak kan langganan koran dari kecil ya. Jadi tahu mana fotografer yang bagus, foto-foto yang bagus itu iki apik kan. Sudah ada. Jadi mindset saya ketika Udah visual. udah visual, iki apik ini. Saya itu terus kesengsem sama ketika di Jogja. Iya. Fotonya saya masih ingat Danu Kusworo ketika Jugun Yanpu itu dalam satu buah framing di bis. Oh, Juguyanpu ya. Difoto sama Danu Kusworo jauh. Di situ wah iki kudu aku motret ya. Mulai saya terus berlatih membaca, ikut rally foto. Dulu Puji Film itu sering ngadain rally foto di Brandenburg, saya ikut. Hadiahnya apa itu? Roll kamera. Iya. Roll film. Iya. Iya, lucu-lucu lah pokoknya. Tapi kecintaan saya semakin tinggi dengan fotografi ketika mulai seneng naik gunung. Oke, sebentar. Waktu itu sudah jadi wartawan foto belum? Belum. Terus? Naik gunung saya jadi fotografer teman-teman. Saya bahkan lebih capek dibandingkan mereka karena kayak misalnya dari Nukumbolo, Ya. tunggu dulu, saya naik duluan. Oke. Saya ambil, udah mulai jalan, saya ambil Sambil ngos-ngosan. ya terus gitulah pokoknya seneng dan hasilnya ya bagus karena pada tahun 2001 di Semeru itu ada rubrik muda di Kompas ya. Iya. Yang nulis Putut saya motretnya dan tayang, wah senangnya minta ampun. Apalagi dapat honor. Pengalaman freelancer pertama. Iya, benar. Dapat honor, duitnya tak beliin buku arus balik Mudia. Oh itu kenang-kenangan yang luar biasa itu. Waktu itu posisi kamera masih minjem? Masih pinjam Nikon FM2 itu. Pinjam. Jadi mereknya pada pinjem ya? Nek pinjam. Lainnya dikit, lainnya 370. Ingat. Oh iya. Terus akhirnya menerjuni dunia jurnalistik. Itu ketika bergabung dengan saya ketemu Putu TA. Putu TA kan sudah nulis cerpen di Kompas, sering masuk tiap minggu kan. Kebetulan itu ada lembaga namanya INSIS. Dia merekrut orang-orang berbakat untuk menulis dan diberi beasiswa. Saya ikut tes. Saya mengajukan proposal penulisan tentang Malioboro, ingin menulis novel tentang Malioboro dan lolos. Nah itu karena Putut yang mengelola itu tahu, karena Putut teman saya dia diangkat, wah ini bakat, mungkin pikirannya Putut, oh ini bakat neng lumpur ini kudu diangkat. Nah, dari situ, dari dunia penulis itu saya mulai mempelajari jurnalistik, foto jurnalistik termasuk menulisnya. Karena sejak awal belajar memotret pun saya memang mindsetnya udah mindset jurnalistik. Oke. Terus Mas berkecimpung di jurnalis foto, jadi pewarta foto berapa tahun tuh? Dan berapa media? Saya cuma di Mojok, foto saya pernah di KR juga nulis pendakian, terus di Kompas sama Putut itu, terus lebihnya di Mojok. Ketika Mojok berdiri, saya akhirnya tertarik dengan komunitas fotografi yang foto-fotonya mungkin lebih mengandalkan keindahan ya, daripada news value. Itu apa yang mendasari? Oh ya, sebenarnya jurnalistik juga fotonya indah sih. Iya. Tapi ada news value-nya ya? Iya, bahkan lebih kuat dibandingkan foto-foto apa istilahnya zaman di sini salon Victoria dibanding, bahkan lebih kuat menurut saya, tapi ya benar. Jadi kan foto jurnalistik itu kan kita tidak hanya ngomong aspek visual kan Mas, tapi aspek konseptual, yaitu what to picture content. Apa sih yang ingin kita sampaikan lewat foto tersebut? ya. Iya. Terus akhirnya mulai menggemari lomba mulai kapan?
2015 itu yang ngojok-ngojok saya ikut lomba itu Mas Munir sebenarnya, Misbahun Munir. Ketika itu saya udah ikut, saya kan di kantor tempat saya kerja itu saya sudah ditugaskan sama Putut itu kan, Putut kan bos saya di kantor ya, ke Padang kemana mendampingi reporter membuat buku kan, ada beberapa buku yang foto Project ya. oh by project ya, udah kemana-mana ketemu Mas Munir. Mas Munir ini Pak Eko mbangane jenuh kerja terus milu lomba lah yo kangen foto maraton iso bu aku loh foto kan foto ya foto dokumenter foto jurnalistik gitulah gitu untuk buku untuk keperluan publikasi. Akhirnya saya ikut kanan foto maraton 2015 naik panggung Mas sebagai nominator. Wah iki Itu yang mulai ya, oke. oh kayaknya menarik ikut lomba. Akhirnya lomba apapun coba tak ikutin. Tagihan. Oke. Sebelum ngomong ketagihan, berlanjut, Mas Giri, apa Mas dulu yang akhirnya mendasari Mas Giri menyukai dan mencintai fotografi? Kalau saya karena background saya sebagai penulis dari pekerjaan yang di penerbit sebagai seorang editor, Ya. terus kadang juga di pekerjaan itu diharuskan tetap menulis, ya menulis buku sendiri, terus diproduksi di penerbit itu. Nah itu dari sana ada hal-hal yang kadang terbentur oleh informasi yang terbatas oleh teks. Oke. Jadi diperlukan ilustrasi berupa visual, foto ya, foto-foto yang bagus dimasukkan untuk penambah informasi di sana, dan itu waktu itu kami harus beli untuk kadang-kadang untuk misalnya bikin buku tentang pariwisata Yogyakarta. Nah itu foto-fotonya harus beli dari fotografer lah. Pada saat itu karena saya melihat itu sebagai peluang, wah ini menarik juga kalau saya bisa memotret sendiri daripada beli di luar yang dapat duitnya fotografer dari luar. Wah ini saya belajar untuk itu. Dan kebetulan ada teman yang bekerja di penerbit itu jago fotografi, terus saya belajar dari sana. Itu nol sama sekali, saya nggak istilahnya belum sama sekali mengerti dasar-dasar ilmu fotografi itu ya. Dari teman saya itu saya belajar tentang komposisi, tentang gimana caranya ngatur kamera itu. Terus dari sana terus karena ternyata juga menghasilkan. Nah itu saya jadi ketagihan, lama-lama kok malah saya men-switch profesi saya dari penulis menjadi fotografer. Luar biasa ini ya. Nah, kita mulai masuk nih ke lomba. Oh iya, Sobat Lensa, nanti di sela-sela obrolan kita ya, nanti akan kita insertkan foto-foto dari kedua beliau ini yang tentunya pernah memenangi baik di level daerah, nasional, bahkan internasional. Dan kita masuk ke perkembangan lomba di Indonesia. Mas Eko, Mas Giri, saya mulai motret itu malah tahun 95. Dan saya melihat perkembangan fotografi termasuk lomba, ini luar biasa. Dan begitu sangat signifikan kenaikannya ketika kita masuk ke era digital, benar ya? Betul. Nah, ketika orang semua mudah untuk jadi fotografer. Nah, bisa diceritakan mungkin nanti saling melengkapi ya. Kira-kira perkembangan lomba foto ini saat ini dibandingkan dengan masa lalu gimana, Mas? Mas Eko ngalami analog ya? Iya. Iya, silakan, Mas. Dulu beberapa saya ikut di Jogja itu, karena dulu Pemkot Jogja juga sering adain, karena saya pernah juara 3 itu lomba foto masih pakai analog ya, karena ngirimnya masih cetak 10R atau 12R saya bener 12R sama 12R ya. Itu temanya
transportasi bukan mesin. Iya. Nah, saya dari Bring Harjo itu motret pas gerimis tukang becak mau pakai baju jas hujan yang warna merah, becaknya merah dengan latar aspal yang basah-basah ya. Saya juara 3 kalau saya itu. Tapi lomba foto zaman dulu itu gak semasif sekarang. Dulu tuh jaraknya jauh. Ada rally foto dulu ngisi soal itu ya, mau tahu. Iya. Itu Puji Film yang ada, iya. Dan jawabnya lewat foto kan? Lihat foto. Dan juga sudah mendapat ya. Iya. Terus ada ketika pindah ke digital, lomba-lomba foto itu malah semakin berkembang. Nggak cuman hanya rally atau lomba bertema hiu, bahkan semakin luas. Misalnya setiap departemen atau instansi-instansi pemerintah, setiap instansinya mengadakan lomba saja. Bahkan satu kantor beda departemen mengadakan lomba. Bener. Karena memang mereka butuh gambar. Terus yang ngalami perusahaan operator ya seluler itu bersaing banget, Iya, termasuk lo. Iya, termasuk hadiahnya juga kan. Iya. Dan dia sempat mana-manasin. Masak si A ini, nah akhirnya yang operator yang lain kita nggak terima, kita cari yang lebih gede lagi. Iya. Mas Giri gimana perkembangan? Kalau saya kan masuk udah digital, jadi saya belajar foto itu awal 2011. Tuh jadi udah kamera digital waktu itu. Terus awalnya saya cuma hobi itu, terus mulai kenal temen yang suka lomba foto. Nah, dari sana saya dipaksa untuk ikut lomba foto karena menurut dia karya-karya saya itu cukup unik dan menarik untuk diikutkan lomba itu udah. Padahal waktu itu Mas Giri nggak ngerasa ya? Iya, maksudnya waktu itu kriteria foto yang bagus itu bener seperti apa? Bener. Namanya orang belajar belum tahu loh. Iya. Kalau lihat fotonya orang itu bagus, tapi kalau lihat foto kita sendiri kan, wah, mau masa kayak gini bisa layak? Rasanya nggak berani. Iya itu. Tapi terus dipaksa sama teman saya itu, seorang fotografer dari Balikpapan, pas kuliah di Jogja, diikutkan, dia yang milih filenya di komputer, terus disubmit sama dia, hoki, dapat juara 3 pada waktu itu, pertama kalinya. Terus ya dapat juara? Teman saya itu malah nggak juara. Iya. Saya juara, teman saya malah nggak masuk itu. Terus dari sana karena nominalnya menurut saya waktu itu ya cukup besar juga. Juara 3 itu dapat 1,5 juta pada waktu itu. Masa foto saya cuma satu foto itu bisa dihargai sekian. Padahal kalau kita istilahnya motret wedding atau apa itu sekian ratus foto cuma paling itu jadi presentasinya kok tinggi sekali ini. Jadi dari itu saya melihat potensi, wah ini bisa juga ini lomba foto ini untuk menjadi sumber pencaharian yang baru. Gue Michael ya, saya tahu dulu ya. Mas Giri udah mulai nyepil nih lomba-lomba apa itu nominal. Nah, Mas Eko tadi kan bilang makin kesini makin marak lomba. Berarti kalau hukum ekonomi semakin banyak lomba, apakah ada terjadi perubahan nominal hadiah? Itu menurut teman-teman gimana? Ada. Lebih gede atau lebih kecil? Lebih gede. Lebih gede, malah lebih gede ya? Gede. Oh, karena saingan. Ya, setiap instansi itu kadang ya sama mungkin mereka mengeluarkan anggaran juga. Iya. Itu ya. Gede ya. Iya. Itu Mas. Kalau tadi yang tentang dulu sama sekarang tadi, itu menurut saya sih sekarang lebih menantang karena yang ikut lomba itu lebih beragam, lebih pinter-pinter motret juga. Jadi
memang kayak yang disampaikan Pak Eko tadi, dulu lomba sedikit tapi pesertanya juga sedikit. Jadi Ya, kalau sekarang lomba semakin banyak tapi pesertanya juga banyak dan jadi lebih beragam, lebih menantang gitu. dan tuntutan parameter foto makin tinggi juga ya. Tinggi ya, karena Oke. ya istilahnya sudah banyak sesuatu yang difoto. Iya. Jadi kita jangan sampai terjebak untuk motret sesuatu yang klise yang diulang-ulang gitu. Oke. Makanya mungkin lomba yang baru seharusnya memunculkan foto-foto yang fresh ya. Nah, Ini benar. Berarti kan ada perubahan, Mas. Tadi kan Mas Eko tadi ngomong sisi kuantitas makin banyak. Kalau kualitas, Mas, apalagi sekarang yang ikut kan Gen Z ya. Apakah ada perubahan, Mas, selera visual termasuk jurinya itu tuntutan foto yang pemenang lomba itu apakah ada perubahan dari waktu ke waktu? Nah, kalau dari perkembangan Gimana? zaman, perpindahan zamannya, Iya. perubahannya jelas ada dan itu sangat signifikan. Iya. Foto-foto sekarang yang menang lomba malah berbeda dengan dulu gitu loh. Naik dari komposisi, Oh, teknik pemotretan, teknik pemotretan, komposisi, angle, momentumnya, itu sangat variatif itu dibandingkan dengan dulu karena mudahnya alat yang dibantu ya. ada yang exposure atau yang macam-macam lah, dan itu membuat juri itu memilih dengan foto-foto yang berbeda. Belum lagi teknologi drone katakanlah, betul itu. Tapi Gen Z ini maaf aja ya, Ya, fotografer yang muncul ke permukaan itu sebenarnya mudah ditandai kok, oke. karena Gen Z itu ikut kan karena hanya bisa, ini bukannya gue mendiskreditkan orang. Jadi mereka beli foto kan nggak serius, cuman ada lomba ikut. Jadi timeline rame, tagar rame, tapi kan yang bener-bener profesional, yang bener-bener bounty hunter dan bener-bener dia mendalami fotografi yang ikut, Iya. itu orangnya itu aja sebenarnya, se-Indonesia. Dan kami saling kenal, se-Indonesia. Oh iki jenenge iki, walaupun nggak kenal, Oh iya, tapi kenal karya. tapi kenal karya, kenal nama. Dan mereka juga begitu. Iya. Itulah keunikan persahabatan fotografer. Nggak tahu wajah tapi tahu karya. Tak begitu ketemu langsung akrab. Oke. Mas Giri, sering ya orang itu mendiskreditkan drone. Yang katakanlah kenapa drone kok diperbolehkan? Padahal menurut saya sih pribadi, tidak semua lomba itu bagus dibuat drone. Contoh ya, ketika saya menjuri sebuah lomba foto kafe. Nah, waktu itu ada saya minta dibebasin, drone nggak apa-apa. Saya pengen ngetes juga, ada nggak yang kirim drone? Padahal drone itu kalau diambil itu jelek. Ternyata banyak yang kirim drone. Dan udah, ini yang pertama kali saya buang ini drone ini. Gimana Mas untuk gearnya itu sama yang drone? Kalau untuk drone sebenarnya tinggal aplikasinya ya Mas ya. Kalau misalnya mungkin memang objek tersebut memang tidak punya potensi visual yang bagus untuk di drone ya, sebaiknya motretnya pakai kamera biasa aja di bawah, di explore berbagai angle, nanti ya akan ketemu juga visualnya yang terbaik ya. Kalau untuk di dalam lomba sendiri itu banyak selentingan dari teman-teman itu memang seharusnya dipisah kalau ada kategori drone. Ya, kalau ada kategori drone ya dilawankan dengan drone semua, kategorinya dijadikan satu. Untuk kamera yang biasa karena memang keterbatasan penggunaan, paling kalau mau high angle kan harus naik ke gedung yang tinggi atau pakai tripod yang panjang itu. Jadi memang sebaiknya dipisahkan aja. Mungkin itu untuk case lomba-lomba yang
bernuansa lain suasana kali ya. Infrastruktur. Iya sih, saya bayangin ya. Kalau lomba foto kereta api katakanlah, yang paling bagus adalah drone. Kayak UPR sudah. Iya, apa? Keras. PUPR juga. Ya, harusnya kategori sendiri ya. Oke. Nah, kita ngomong ke nah ini nih. Tadi Mas Eko sempat nyebut bounty hunter. Saya tuh sungkan loh. Bounty hunter. Padahal kalau kita secara harfiah ya, bounty hunter itu kan orang yang berburu untuk kepentingan tertentu. Entah itu hewan atau bahkan target manusia katakanlah untuk ditangkap atau ini. Mas Eko, Mas Giri tersinggung nggak kalau ngomong kaum bounty hunter? Ya enggak lah. Enggak lah. Sama fotografer bahkan untuk bercandaan itu. Oh, gitu ya. Di Jakarta malah sebutannya bandit. Ya. Iya. Apa itu bandit? Iya, yang seneng anak-anak Jakarta, teman-teman Jakarta yang bounty hunter, pemburu lomba, Iya, yang seneng ikut lomba foto, sebutannya malah bandit. Iya. Bandit lomba. Bandit lomba. Oke. Di Jogja bounty hunter. Iya. Karena menurut saya sih ngapain kita tersinggung, karena pemburu lomba itu konotasinya positif banget. Dia yang siap berkompetisi kan. Iya, benar. Dan kreatif. Dituntut kreativitas. Kalau Mas Giri gimana? Untuk komunitas bounty hunter ini? Kalau untuk istilahnya sih, kalau saya sih apa ya istilah oke aja sih. Cuman apa ya istilah. Jadi istilah untuk bercandaan sesama fotografer aja akhirnya itu. Kalau saya karena memang sekarang total mencari nafkah lewat fotografi ya, ya saya nggak masalah ketika misalnya dicap sebagai bounty hunter, pemburu lomba gitu, karena saya memotret berbagai hal, berbagai apa, entah itu komersial atau cuman hobi atau apa, dari foto itu salah satunya mungkin bisa dapat duit ya lewat lomba foto. Ada yang misalnya motret, kadang saya misalnya motret wedding dapat duit dari situ, atau hunting budaya terus saya ikutkan lomba, atau dibeli untuk stok foto untuk kalender. Itu semuanya ya masih dalam satu lingkup pekerjaan saya sebagai fotografer, jadi nggak masalah kalau untuk istilah itu Mas. Justru apa ya kadang apa ya jadi penyemangat aja, emang harus ada istilahnya gregetnya. Iya. Wah, berburu hadiah ini. Iya. Dan syarat jadi bounty hunter juga berat padahal. Iya, Enggak semua fotografer bisa disebut bounty hunter. Iya. Karena bounty hunter itu dia harus siap berburu foto dan nggak menghasilkan uang. Bahkan kita mengeluarkan uang banyak untuk potret. Oke, sekarang ke motivasi. Nah, jadi sebenarnya saya termasuk orang yang nggak setuju ketika ada beberapa pihak yang mengkonotasikan bounty hunter itu negatif. Bagi saya, teman-teman yang disebut bounty hunter itu ya harusnya bangga, karena dia harus berkompetisi dan berani bertarung karyanya dengan karya yang lain untuk mencapai juara, dan itu saya kira positif banget. Nah, kita ngomong bertarung nih, motivasi. Mas Eko dan Mas Giri, apa sih sebenarnya fenomena bounty hunter ini munculnya sejak kapan, Mas Eko? Mas Eko mungkin bisa jawab. Sejak lomba foto marak bounty hunter. Enggak, kalau kaitan sama teknologi sejak apa? Sejak digital ya. Oke. Terus ditambah sekarang dengan munculnya media sosial ya. Media sosial ya. Oke, itu luar biasa ya. Dan media sosial pun hanya untuk lomba. Iya. Karena bounty hunter itu rata-rata dia punya 2 akun bahkan lebih. Oke. Jadi akun pribadi ya. Menarik ini. Untuk akun pribadi ya biasa untuk postingan harian, untuk keluar status, persiapan warga atau main kemana. Iya. Tapi akun lombanya sendiri.
Apa tujuannya, Mas? Tujuannya ya biar nggak kecampur aja timelinenya. Oke. Yang kedua, juri nggak bakal bisa menandai ini karena juri juga kan tahu fotografer mana se-Indonesia tahu yang sering menang dan yang konsisten menjadi fotografer. Iya. Pasti Pak, dan tadi di awal Ya. ada nama-nama itu yang di seluruh kota itu mewakili loh, Mas. Iya. Di kota ini pasti ini, Iya. di kota ini pasti ini. Iya. Makanya akunnya ketika juri sudah menandai orang ini sering menang contohnya Bang Arbaen ya, aku pengen pernah kalau nggak salah bilang aku pengen generasi fotografer muda yang menang tuh pengennya yang muda gitu, jangan yang nama-nama tua. Terus kalau aku baca di mana gitu dia bilang gitu. Tapi ya tetap aja yang tua-tua ini nggak kehabisan akal. Dia ganti akun Instagram baru, dipostingin foto-foto dulu dia penuh. Iya, saya kira itu nggak berlaku ya untuk lomba foto karena selama generasi tua itu selalu dalam hal tanda kutip cita rasa visualnya itu mengikuti perkembangan zaman, ya dia selamat, dia akan lolos terus dari lomba foto. Tapi namanya nama-nama lama terus yang nggak Iya. ada nama baru. Iya. Giri, bener gak sih bounty hunter itu tujuannya hanya untuk pemburu nominal hadiah? Setuju nggak? Bisa jadi karena menurut pengalaman saya yang saya alami juga ada temen yang apa ya seolah yang penting menang gitu. Jadi kadang Ada yang begitu. secara etika mungkin kurang ya. Jadi misalnya ada syarat misalnya satu nama itu harus kirim dengan satu akun gitu. Itu aturan berarti ya, bukan etika ya? Ya secara aturan lomba itu misalnya satu nama harus satu misalnya lomba online Instagram itu Iya. dalam satu akun, tapi untuk ya istilahnya menambah kesempatan untuk bisa menang akhirnya mereka bikin akun-akun rahasia untuk karena kadang kan setiap lomba misalnya satu akun dibatasi cuma bisa upload 3 foto, Mas. Nah, sementara dia merasa wah aku juga punya foto lain yang kayaknya masih bisa layak untuk kemasukan nih. Makanya dia bikin lagi nih akun yang lain untuk bisa melakukan itu. Jadi memang ada fenomena yang bounty hunter yang memang cuman ngejar hadiah. Iya, bener. Mohon maaf ya Mas Eko, pengalaman saya juga. Ketika saya menjuri salah satu institusi BUMN di Jawa Timur, waktu itu saya menjuri dan kami dari tim juri itu memenangkan satu peserta. Saya juga happy. Wah ternyata pemenangnya perempuan dan kita nggak tahu sama sekali nama ini pemenangnya. Sementara yang juara 3 harapan itu semuanya saya kenal semua. Saya tahu namanya. Nah ketika awarding, ternyata yang datang loh lah kok ini. Ternyata katanya itu istri saya. Ya, selama kan gini Mas ya, di aturan lomba itu kan selama tidak tertulis, tidak menjadi klausul itu berarti boleh. Sah karena sudah dia. Ya. Itu apa yang apakah itu yang dimaksud salah satunya apapun dilakukan? Jadi di bounty hunter itu ada 2 golongan, bukan golongan ya. Golongan putih. Jadi ada 2. Nggak ada perdukunan aja. Jadi bounty hunter itu terbagi 2. Iya. Bounty hunter yang berangkat dari kecintaan dia terhadap fotografi. Iya. Dia mematuhi kaidah-kaidah fotografi, termasuk mematuhi syarat dan ketentuan lomba foto. Termasuk mematuhi etika ketika dia motret. Ini betul. Iya, benar. Dia benar-benar dia berkaca kepada hati karena saya cinta fotografi sehingga dia benar-benar lulus. Termasuk dia nggak menghilangkan apa nasir-nasir di foto yang kira-kira mengganggu dihilangkan. Sampai segitu dia enggak. Tapi ada bounty hunter yang memang kudu menang. Jadi segala cara. Syarat dan ketentuan lomba foto kan ada biasanya. Foto yang diikutkan lomba mulai tahun 2020 sampai 2000 sekian. Misal. Iya. Tapi dia
karena dia punya foto bagusnya 2018 diikutkan. Itu kan sudah membohongi diri sendiri ya. Iya, iya. Diganti F-shift-nya. Exit-nya di utak-atik. Jadi ada hal-hal yang Oh, saya jadi ingat Mas Eko. Ini kesalahan saya juga sih. Waktu saya pegang halaman lensa Java Pos, itu kan saya membuat tema sunset. Sore kan? Nah, saya waktu itu setelah itu dimuat, saya nyesel. Aduh, ini kan nggak tahu mana yang sunset, sunrise sama ya. Dan yang kirim itu, wah, kalau lensa kan yang ikut banyak kan dari luar tempatnya di luar negeri. Nah, suatu saat saya pilih ini bagus banget di Cina, huntingnya dia di Cina. Terus ya saya gak yakin dong dengan pilihan saya apakah ini benar sunset atau sunrise. Langsung saya telepon temen yang dia itu jelajah Cinanya udah luar biasa. Dan dia begitu lihat foto langsung dijawab, "Mas, itu sunrise, Mas. Darah itu bukan sunset." Udah, Pak, saya hubungi. Dan sejak itu, saya udah kapok. Nggak pakai yang namanya tema-tema yang mengandung, orang mendorong untuk curang tadi ya. Jadi ada ya. ada dan banyak. Nah, kalau kita Walaupun ya balongan hitam dan putih, tipenya mana putih antar yang banyak yang putih. banyak putih. Syukur lah ya. Hanya ya beberapa tapi bisa disebut banyak lah. Oh. Bahkan kalau on the spot, ya itu golongan hitamnya itu Iya, iya. nggak datang tapi kok bisa ikut dan menang ya gitu gitulah. Iya, betul. Nah, Mas Eko, Mas Riri, untuk menjadi seorang bounty hunter, tadi kan Mas Eko bilang nggak semua loh orang fotografer tuh jiwanya jadi fotografer jadi ke fotografi Mas ya. Ada yang juga dia motret karena ikut lomba. Tanda kutip, apa sih persyaratan yang harus disiapkan untuk menjadi bounty hunter? Kalau syarat mutlak sih tentu Ada ya. ya penguasaan teknis lah, maksudnya teknis fotografi dasar ya harus sudah bisa menguasai, terus baca syarat dan ketentuan lomba itu sangat penting karena Oke. itu istilahnya saringan pertama untuk bisa karya tersebut untuk bisa dijadikan. Itu teknis lomba. Ya. Tapi untuk menjadi seorang bounty hunter, Oh, Mas Eko namanya. Iya. kalau itu ya, kalau saya sih karena memang terus terang ya karena tergoda oleh nominal, Oke. karena ternyata fotonya bisa dihargai dengan bagus, dengan lebih layak. Penghargaan yang layak. Ya, terus juga portofolio karya fotografi saya bisa divalidasi lah istilahnya. Masa motret sendiri dinilai sendiri, ketika diikutkan ke lomba dan menang kan Ada itu pengakuan. menjadi bukti bahwa foto saya ternyata layak juga. Iya. Terus Tadi ada isi teknis sama teknis pemotretan, teknis kamera itu harus menguasai ya. ya, Oke. terus motivasi untuk tidak berhenti. Jadi mungkin kalau sekedar hobi, sekedar memotret untuk kesenangan sendiri itu kadang-kadang kan ada jenuhnya. Tapi kalau rajin ikut lomba itu masalah bosan itu kadang bisa teratasi karena hampir setiap bulan itu ada lomba foto di Indonesia ini, di sekitar kita ini, mau Bahkan yang tema bisa 3 kali. iya, dengan tema-tema yang berbeda dan dengan hadiah yang menarik, yang besar, itu jadi pendorong kita untuk nggak jenuh lah, untuk terus motret gitu. Mas Eko, Mas Giri tadi kan untuk terus motret. Saya pengen tahu nih ya, teman-teman kalau ikut lomba itu agar selalu ikut aktif,
Ini apa sih Mas yang syarat utama untuk jadi seorang pemburu lomba dalam hal portofolio karya? Makanya tadi saya sempat bilang jadi bounty hunter itu berat karena dia harus punya investasi untuk ikut lomba. Investasinya adalah Iya, foto. Nah, bagaimana kita punya investasi ya kita harus motret. Oke. Nah, kan fotografer akan mati ketika sudah duduk di kursi. Hanya dia harus bergerak. Benar. Kemana pun dia gerak. Walaupun ngeluarin duit banyak dan belum dapat apa-apa karena untuk investasi. Benar. Disimpan. Foto saya menang kemarin 2024 Visiting Jogja itu foto 2018 apa 2019 itu. Foto di Wonosobo. Tapi kan karena syarat dan ketentuannya foto bebas. Nggak dibatasi tahun. Batas waktu ya. Saya ikut. Foto itu akhirnya menghasilkan uang setelah sekian tahun. Disimpan di hard disk. Jadi kalau ada invest emas, ini invest foto. Invest foto. Fotografer itu investnya ya foto. Oke. Itulah kenapa untuk mengundang Mas Eko ke sini kan jadwal saya banyak. Salah satunya adalah akan menghadiri mana Mas? Oh nanti malam. Iya. Oh primer film. Oh enggak, mau hunting kemana? Temanggung ya? Oh besok pagi saya. Besok ke Temanggung. Itu inisiatif Mas Eko sendiri? Iya. Jam 4 subuh besok saya harus berangkat. Ini dalam rangka portofolio. Iya motret. Ya Giri juga gitu sama. Gitu Mas ya? Iya. Oke. Mas Giri. Mas Giri ketika hunting, di dalam pikiran Mas Giri, ini saat melihat viewfinder ya, itu terbayang nggak nanti ini aku lomba foto apa-apa, gimana caranya? Ada ya? Ya, kalau misalnya hunting budaya ya tentu saja nanti Iya. akan saya kirimkan ke lomba-lomba foto yang bertema budaya atau yang masih istilahnya dengan tema-tema yang masih bersangkutan dengan itu. Jadi karena jam terbang lomba saya mungkin bisa dibilang lumayan itu lah. Itu jadi Senior ya. udah terbayang ini, wah ini nanti tak ikutkan di ini. Bisa, Mas, ya? Bisa. Jadi Bisa. satu event kalau misalnya terutama kalau kita sudah pernah motret sebelumnya Iya. itu kan kita bisa menakar, oh ini nanti bisa tak ikutkan misalnya lomba foto Astra nih, atau kalau dulu misalnya lomba foto ya pertama atau Indomaret. Iya. Itu jadi udah ada apa ya istilahnya grade-grade-nya. Kalau pernah Mas Giri pernah nggak dalam rangka hunting, tetapi ketika di tengah jalan pas bawa kamera atau pas bawa handphone ada momen atau objek yang wah ini potensial menang, pernah? Iya, kalau dulu sering sekali tuh karena Sering. apa ya istilahnya ya karena sering ikut lomba kan, jadi oh ternyata semua foto itu ada temanya, ada maksudnya ada Ada yang siap nampung. iya ada yang siap nampung. Iya. Karena setiap tahun yang penyelenggara lomba itu Mas, itu aja. Dan kita hafal lomba iki. Setiap tahun itu dari ring setahun itu banyak lomba itu kita udah hafal tuh para bounty hunter ya. Dan jadi ketika motret misalnya besok nih di Temanggung motret, ada yang bawa tenong dari aluminium, oh iki nggo Inalum kan sering ada yang lomba mutu, Inalum. Wah ini jam terbang juga ya. Kepekaan visual dipengaruhi oleh jam terbang juga. Bahkan mungkin penonton bisa jadi potensi Mas. Bisa. Jadi oke, ada pepatah sekali dayung dua dayung. Berarti ini sekali hunting ratusan momen bisa jadi investasi ya. Ini gimana menarik. Ya, jadi sobat Lensa, investasi foto bagi seorang pemburu lomba itu wajib dan dibekali dengan kepekaan visual yang nanti ini akan ikut lomba mana yang ditujukan. Nah, Mas Eko, tadi kan misal ya foto budaya ini kan semua bisa motret dan ini kemungkinan bisa ketemu teman sendiri ya. Ketemu. Ah itu asiknya. Asiknya itu ya. Oke. Kita jadi kenal Iya. Ya. Mas, kalau untuk objek-objek yang butuh channeling, itu gimana Mas?
misal tambang, pertambangan, misal di daerah-daerah yang zona bukan publik ya, privat, ini gimana caranya? Pernah ada pengalaman nggak? Kalau saya untuk hal itu kalau nggak memang mendesak bener saya nggak ambil. Oh gitu ya? Saya orangnya cari aman gitu. Iya, iya, iya. Tapi kayak lomba tilik banyu kemarin, saya nyari bagaimana caranya, naluri jurnalistiknya betul toh. Bagaimana caranya saya tahu agenda para petugas lapangan itu melakukan perbaikan di mana. Benar. Saya cari ketemu, saya WhatsApp Pak siapa gitu ada di PDAM. Tahunya waktu itu gimana Mas? Saya ada Twitternya, Oke. saya DM, saya minta nomor kontaknya koordinator lapangan PDAM Sleman itu. Dikasih, saya mau ini saya jelaskan karena ada lomba foto gini, dikasih langsung kayak kontak. Kasih jadwal aja. Nah, foto yang menang itu kan bapak-bapak petugasnya lagi berdiri di pinggir jalan Talaga. Cuman bagaimana iki piye caranya, karena orang wis tinggal main angle, main komposisi aja. Karena saya tahu jadwal ya. Nah, besok jadwalnya di sini saya kejar lagi. Ya untuk channeling perlu. Channeling, oke. Portofolio, channeling, kepekaan visual gitu ya. Oke. Mas Giri, seringkali teman-teman yang sering ikut lomba foto, ini dianggap karya fotonya itu seringkali merekayasa objek atau staging. Nah, sebatas mana Mas Eko dan Mas Giri dan Mas Eko itu, ini kan persoalan iman kan, nggak enak kalau ini direkayasa. Sebatas mana sih Mas, menurut Mas Giri dan Mas Eko untuk pengaturan objek saat motret? Kembali ke syarat dan ketentuan lomba kalau itu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ikut Canon Foto Marathon itu kan lomba foto yang temanya dikasih tahu saat itu, lombanya on the spot, terus dikasih waktu sekian jam bahkan sekian menit yang waktunya pendek untuk istilahnya menjawab pertanyaan dari tema yang disampaikan. Iya. Nah itu kalau menunggu momen kan seperti impossible. Memang kita harus dituntut kreatif untuk membuat foto. Jadi memang harus staging, harus mau nggak mau harus nyeting gitu. Tapi kalau ngikut lomba yang temanya jurnalistik atau yang melarang untuk staging, ya kembali ke nurani masing-masing. Kalau sebaiknya ya cari momen gitu Mas, enggak Dan nyeting. Iya. Dan misal kalau jurinya wartawan tahu kok. Itu kan tahu enggak. Mas Eko gimana? Kalau saya karena basicnya foto jurnalistik, saya tuh nggak bisa nyeting. Kaku ya? Kalau masa nyeting malah kaku ya sini. Saya nggak bisa nyeting. Jadi foto saya foto adanya apa adanya. Nah, misal case atau kasus tadi ketika tilik banyu, Mas Eko berapa lama untuk memutuskan ini saya eksekusi? Dan pertimbangannya apa aja waktu itu? Waktu tilik banyu begitu saya tahu lokasi, saya datang, iki ngangel potret piye, ndhuwure mobil mlaku. Iya. Saya malah ngobrol dulu. Oke. Saya ngobrol dulu. Saya tanya, sing bakal nyegul ngono sapa bapak itu? Pak, jenengan nggawa APD. Karena mereka nggak pakai APD tuh. Itu saya suruh yang pakai helm segala. Karena nggak bakal lolos foto ini kalau dia kerja tanpa APD. Iya. Apapun yang bagus-bagusnya foto nggak bakal lolos. Iya. Jadi saya memutuskan, kok jenengan masa gini. Saya di depannya kameranya saya blesekin di bawah parit untuk mengambil langit luas ya sama dindingnya itu. Karena kan celananya bukan celana bekerja itu. Bukan celana lapangan ya. Makanya saya tutupin dengan pas sama bukan ditutupin, posisi pemotretannya gitu. Iya. Cara bener Mas Eko. Jadi kami ya dari juri katakanlah
itu kan biasanya saya kira saya yakin lah Mas Giri dan Mas Eko paham, misal untuk lomba foto institusi ya, itu sebetulnya saya ini hati-hati, tim juri itu pasti ada satu juri dari pihak internal ini yang memverifikasi apakah sesuai SOP perusahaan ini atau tidak. Jadi tugas juri ini bukan menilai foto, tetapi memverifikasi apakah yang dilakukan di objek foto ini sudah sesuai dengan ketentuan SOP dan internal ya Mas ya. Tadi yang dikatakan oleh Mas Eko tadi. Oke. Mas Giri, gimana sih Mas? Orang yang pengen tahu nih, Sobat Lensa yang pengen ikut lomba, ketika kita menemui hunting ya, ini bukan lomba event, bukan momen event, tapi hunting foto human interest. Apa yang dilakukan Mas Giri? Karena saya dengar Mas ya, anak-anak sekarang itu ada yang tanda kutip tidak sopan, mentang-mentang dibawa kamera lah, ini masalah etika tadi ya, Mas Giri sempat ngomong etika, apa Mas yang dilakukan? Memang harus melihat apa subjek yang akan kita foto ya Mas. Kalau misalnya terutama kalau motret event budaya itu kan memang misalnya banyak orang tua atau banyak orang yang punya kedudukan di kampung, tokoh kampung itu kadang-kadang kalau kita ujuk-ujuk langsung datang memotret itu kadang mereka juga agak enggan, agak dari sikapnya itu kadang gesturnya lain gitu kan. Nah jadi kalau kita memotret seperti itu ya bisa mungkin memperkenalkan diri dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Berarti kayak wartawan kan Mas ya, wartawan foto kan harus memperkenalkan siapa dia ya. Kecuali kalau di situ memang sudah banyak fotografer yang hunting. Itu kadang dan mereka udah misalnya event budaya yang memang sudah sering difoto, misalnya kayak Grebek di Keraton itu kan memang udah dari berpuluh-puluh tahun difoto, makanya kadang udah biasa itu. Jadi kadang cukup kita dengan sikap yang santun, yang senyum gitu, para abdi dalam keraton itu udah welcome untuk difoto. Tapi untuk kadang kalau eventnya di kampung itu, apalagi kalau misalnya secara adat itu memang masih kuat gitu, memang harus ada pendekatan tersendiri kayak ujuk-ujuk ya kayak sering lihat Pak Eko ini kalau mau hunting budaya itu hari sebelumnya udah riset, udah ke sana, udah ke lokasi, udah ngobrol-ngobrol dulu, udah memperkenalkan diri, udah jadi ketika keesokan harinya itu motret udah enak dan sangat diterima. Iya, ning biayane lewat. Nah, Mas Eko, investasi ya. investasi Mas Eko. Kita dulu kalau penugasan untuk pemotretan liputan foto ya, itu kan kita melakukan riset ya. Paling nggak kita memahami apa yang akan kita foto. Itu terbawa nggak? Terbawa. Gimana katanya? Iya. Ya kayak di kemarin ke Bumen itu, Ambengan itu. Sebelum saya ke sana, saya udah riset dulu di googling. Terus yang kedua, saya mau dapat datanya itu. Karena saya yakin karena ribuan orang besok akan hadir di acara Ambengan itu, kayaknya waktunya sempit dan nggak memungkinkan untuk melakukan wawancara atau segala macam gitu misalnya, atau ngobrol gitu mau ambil foto. Saya datang sebelumnya, ketika orang lagi bekerja santai ada waktu luang, baru ngobrol-ngobrol, pendekatan, bahkan suruh nginep. Iya. Ngeriset dulu ya. Mas Giri juga setuju gitu ya? Iya, benar. Kita tahu nanti spot mana yang kita bakal besok mau di sini, mana di sini. Nggak kebingungan sih acara tuh satu. Itu sobat ternyata untuk menjadi pemburu lomba atau bounty hunter itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mas Eko tadi ngomong mental seorang fotografer harus dipunyai, termasuk etika. Yang kedua, investasi berupa foto.
ada pengorbanan di situ yang harus dikeluarkan dan itu harus dianggap sebagai investasi, Mas ya. Prestasi. Yang ketiga berikut adalah yang pasti ya, menguasai teknik pemotretan dan ini kamera dan juga riset. Jadi jangan sampai ketika kita nyampe di lokasi kita bingung sih di foto wah gitu. Berarti nggak punya bayangan. Iya, karena posisi menentukan prestasi. Oh iya. Sesi terakhir, Mas Eko, Mas Giri. Ini pertanyaan praktis. Apa sih yang harus dilakukan ketika sebelum kita mengikuti sebuah lomba foto? Tadi sempat di-spill Mas Giri tadi, apa tadi? Harus jeli membaca persyaratan ketentuan. Selain itu apa, Mas? Harus Lomba foto. cari referensi lomba-lomba yang terdahulu. Jadi misalnya satu lomba itu rutin dilakukan setiap tahun, misalnya lomba foto Astra atau bank tertentu, itu kita lihat foto-foto yang sudah pernah menang ya jangan kita buat lagi, harus cari foto yang baru. Dan itu riset lagi ya? Ya, dan itu riset lagi. Oke. Terus melihat lebih banyak referensi lagi agar muncul ide-ide baru dalam hal komposisi angle, itu akan tercipta sesuatu yang baru kalau kita banyak referensi dan kita banyak melihat foto. Saya yakin ya juri gini, aduh ini lagi. Wes. Ali ya tadi. Terus keunikan atau keeksklusifan sebuah foto itu sangat bernilai dalam lomba foto. Artinya eksklusif belum pernah diambil dengan angle tertentu. Iya. Saya ada seorang teman ini mungkin kalau motret sebenarnya secara teknis itu biasa-biasa aja, Mas. Iya. Cenderung nggak terlalu aneh-aneh lah. Tapi dia ini sering menang lomba foto. Nah, foto-foto dia ini memang tergolong foto yang eksklusif, hanya dia yang punya. Nah, itu mungkin nanti arahnya ke lebih rajin lagi untuk motret, untuk hunting. Jadi rajin mencari objek yang baru, rajin dolan lah. Iya. Agar fotonya itu foto yang fresh, yang baru. Jadi nggak melulu tentang teknis yang harus aneh-aneh, harus motret pakai drone atau pakai alat-alat yang mahal atau gimana, tapi momen yang beda, yang baru itu sangat berharga dalam lomba foto itu untuk jadi foto yang bagus, yang outstanding biar dipilih-pilih. Seperti itu. Ada sih orang nggak mau motret, momen itu udah sering. Itu statement salah ya. Momen kan selalu akan berulang, Mas. Tinggal kecerdasan kita bagaimana mengambil, mengeksekusi. Mas Eko, tambahan untuk tips menghadapi ketika seseorang ikut lomba foto, apa yang harus diperhatikan? Iya, pertama mental menata diri dulu. Waduh, berarti iya. Maksudnya gimana? Karena lomba foto itu ajang yang kalau kita kepleset sedikit kita melakukan kesalahan di mata orang. Ya seperti melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Oke, jaga etika ya. Jadi yang pertama itu dulu. Mental. Terutama ketika banyak teman fotografer ada, tiba-tiba ketika temannya sudah ready shot, udah duduk di depan. Itu layar ditendang gitu. Itu yang dan sering terjadi. Iya. Nah, itu yang harus, makanya mental itu harus. Jadi etika saat motret dan etika menghadapi subjek foto ya. Betul. Ya, apalagi Mas Eko? Iya, yang kedua sih, yang berikutnya sih skill ya kali ya. Skill ya. Jadi selalu diperbarui ya. Iya, harus menata ulang mindset lomba foto, karena juri-juri sekarang itu enggak ansih komposisi. Oh benar, iya. Dia
wah komposisi acak-acakan pun ketika dia energi badang dan kontennya nyampe poinnya, Iya, pesan visualnya nyampe, dia bakal menang. Iya. Sebenarnya kan ada itu di news value ya, foto, yaitu aspek news value, kebaruan dan angle lain. Ya. Itu yang saya pakai ketika saya ngelihat foto-foto, Mas. Apalagi saat in and out. Biasa. Sebagus-bagusnya. Ini udah bisa nih. Dan itu yang dipelajari oleh para bounty hunter sejati. Kalau yang sekedar hanya ikut, aku ikut lomba, hanya sekedar ikut-ikutan, dia nggak bakal sampai ke sana. Oke. Iya. Saya kira, wah panjang nih obrolan kita. Dan sebenarnya itu tadi obrolan yang menarik, penting untuk kita ikuti. Dan saya ucapkan terima kasih Mas Eko dan Mas Giri atas kehadirannya dan tentunya ilmu-ilmunya yang luar biasa. Dan seperti saya, untuk feedback, kalau misal ada pengalaman baru, pengalaman tentang hunting foto, tentang ikut lomba foto, silakan di kolom komentar. Dan agar podcast Radar Jogja ini terus temanya menarik, silahkan kalau punya usulan juga komen ya. Ditulis di komen, enaknya temanya apa ya, silakan, nanti kita akan pertimbangkan dan akan menjadi mungkin akan menjadi tema yang kita bawakan di podcast edisi berikutnya. Ya, terima kasih Sobat Hansa telah mengikuti podcast kita kali ini, dan ikuti terus podcast di Radar Jogja dengan tema-tema berikutnya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.